Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit share tentang bagaimana memanfaatkan sebuah tools untuk membagi sebuah sekumpulan orang dibagi menjadi beberapa kelompok, atau kita akan mengundi salah satu orang menjadi pemenang dalam sebuah kelompok atau sebuah kumpulan orang-orang atau nama-nama ya. Misalnya seperti ini. Saya punya nama-nama seperti ini dari mulai Arman sampai Sabda. Saya akan membagi jumlah orang ini sebanyak 25 ini menjadi 3 kelompok atau 4 kelompok atau 5 kelompok. Dan pembagian kelompok tersebut dilakukan secara acak. Maka kita butuh sebuah aplikasi untuk melakukannya. Atau saya ingin dari 25 orang ini siapa sih pemenang dalam sebuah undian. Nah, saya akan memanfaatkan sebuah tools atau aplikasi berbasis online di internet yang mana ini bisa melakukannya seperti itu. Dan kita bisa melakukan setting beberapa hal. Aplikasinya ini nih. ID Rako .tools/59. Nanti saya akan simpan di deskripsi untuk link websitenya. Oke, kita akan coba bagaimana cara kerja aplikasi ini. Pertama, kita harus menyediakan list orang-orang yang akan kita bagi kelompoknya. Pertama kita yang untuk pembagian kelompok ya. Nanti yang kedua untuk mengambil salah satu orang menjadi pemenang misalnya. Misalnya saya punya 25 orang yang akan saya bagi jadi 5 kelompok dan setiap kelompok itu akan dibuat acak nama-nama di dalamnya. Oke. Ini kita bisa tulis di Excel atau di mana? Di Word atau di Notepad. Pokoknya bisa ada list seperti ini aja. Misalnya kalau di Excel di copy saja ini. Copy, mana copy? Paling atas ya. Kemudian dibuka link ini ya. Paste di sini. Masukkan nama anggota yang dipisahkan atau di jeda baris. Jadi nama anggotanya harus dipisahkan dalam bentuk enter atau baris ya. Di sini ada Arman, Budi dan seterusnya. Ini juga bisa 2 kata misalnya Eka, Prasetya, Eni, Nurmadani dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian kita lihat ke sebelah kanan di sini. Di sebelah kanan ini kita bisa melakukan pembagian dengan 2 metode. Pertama, metode jumlah tim, artinya dari 25 orang ini saya akan bagi berapa tim. Misalnya 5 tim, maka pilih 5. Atau cara kedua. Cara kedua ini pilih jumlah anggota. Jadi kalau yang kedua ini berdasarkan jumlah dari anggota setiap kelompok. Misalnya saya ingin membaginya bukan berdasarkan jumlah kelompok tapi anggota dalam kelompoknya. Misalnya setiap kelompok itu ada 6. Nah, berarti seperti itu. Nanti setiap kelompok itu ada 6 orang. Kita gunakan yang cara pertama dulu ya, cara jumlah tim. Saya ingin membagi tim itu sama dengan kelompok ya. Jadi 5 kelompok misalnya. Dari 25 berarti 5. Setelah pilih jumlah tim, kemudian pilih ini jumlah kelompoknya berapa. Kemudian selanjutnya adalah ada opsi ini nih. Pilih penyelenggara atau perwakilan atau ketua kelompok lah istilahnya ya. Jadi kalau di checklist nanti ada ketua kelompok setiap orang 1, bisa 2, bisa 3 ya. Saya gunakan yang tanpa menceklis ketua kelompok. Nah, kalau sudah kita klik bagi. Nah, ini otomatis nih. Kelompok 1 atau tim 1 ada Rukmini, Jadi dan seterusnya. Tim 2, tim 3 dan tim 4 ini random ya. Kalau misalnya saya biasanya tidak mengklik sekali, 3 kali ya. Misalnya anak-anak, kita coba bagikan tim ini. Kita random ya. Nah, dalam hitungan 3 ini adalah kelompok yang fix misalnya. 1, 2,
3. Nah, ini yang fix. Misal seperti itu ya. Nah, tadi ada fitur untuk memilih salah satu jadi ketua. Misalnya setiap tim itu nggak mau jadi ketua, maka kita paksa untuk salah satunya jadi ketua. Klik aja ini. Satu, kemudian klik lagi. Maka di setiap tim akan muncul satu orang di atas sebagai ketua kelompoknya. Salah satu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita juga bisa menyimpan data yang sudah kita kelompokkan ini ke file Excel. Kayak gitu ya. Klik file Excel, nanti akan ekspor ke CPS ya bentuknya. Download. Kita lihat kalau sudah di-download. Bukan ini ya. Sedang loading. Nah, ini sudah ada. Tim 1 namanya siapa nih? Tim 2 siapa? Dia berderet ke kanan ya. Tim 3 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada Asep sebagai perwakilan. Jadi seperti inilah lengkapnya ya. Jadi ini ketuanya, ini anggotanya. Oke. Nah, itu ya. Kalau misalnya kita ingin melihat dengan jumlah dari timnya, misalnya saya ingin setiap kelompok itu jumlah timnya ada 3 orang. Berarti saya nggak tahu jumlah kelompoknya berapa sih. Pokoknya di setiap tim ada 3 orang. Bagi. Nah, berarti ada berapa tim nih? Ada 9 tim. Tapi yang 9 ini satu orang misalnya bisa pindah ke kelompok 1. Jadi ada aturan bahwa sisa dari kelompok yang ke-9 akan dimasukkan ke kelompok 1. Nah, bisa di random ini. Stop. Nah, si Asep maka akan masuk ke kelompok 1. Misal seperti itu. Itu cara membagi kelompok secara mudah di internet. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita ingin memilih satu orang menjadi juara dalam list ini. Misalnya saya punya sebuah sebuah undian di mana kita akan memilih satu orang menjadi juara. Maka saya kopikan lagi, di copy. Kemudian di sini di paling bawah ada namanya pilih acak. Pilih acak. Oke. Nah, pilih acak ini bisa angka ya, misalnya dari 1 sampai berapa, atau berdasarkan daftar nama. Kalau daftar nama, klik daftar ini. Kemudian paste yang tadi di sini. Nah, kemudian lihat hasil setelah berapa detik. Jadi dia akan melakukan count gitu ya, perhitungan. Misalnya setelah 5 detik. Klik tombol pilih acak. Nah, dia akan mengacak selama 5 detik, nanti setelah 5 detik dia akan berhenti. Oh, pemenangnya adalah Derry. Misalnya ya. Ana Derry. Misalnya kalau ingin lanjutan lagi, hapus Derry-nya. Ambil lagi. Rati dan seterusnya. Itulah 2 aplikasi yang sering saya gunakan untuk kegiatan pembagian kelompok dan mengundi salah satu orang dari list orang-orang yang ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.